Saya mau mempresentasikan analisis dan tantangan manajemen sosial media perusahaan Netflix. Jadi, tentu kita tahu apa sih itu Netflix. Jadi Netflix di tahun 2021 ini sudah tembus mencapai 200 juta pelanggan dengan memanfaatkan strategi iklan melalui sosial media, terutama melalui platform Facebook, YouTube, Instagram, mungkin juga sampai ke TikTok ya. Jumlah pelanggan Netflix naik drastis dan kini tembus di angka 203,6 juta pelanggan di seluruh dunia. Bagaimana sampai Netflix melalui platform sosial media? Salah satunya adalah mampu memahami perubahan. Jadi seperti yang dapat kita lihat melalui perjalanan Netflix di awal tahun 2000-an, awalnya Netflix menginginkan adanya kerjasama dengan Blockbuster. Keduanya merupakan pelaku bisnis yang sama bergerak di bidang penyewaan DVD. Namun pihak Blockbuster menolak adanya keinginan kerjasama tersebut sebab mereka tidak melihat adanya ancaman terhadap industri peminjaman film. Perubahan tren digital yang dimanfaatkan oleh Netflix dengan memanfaatkan adanya akses dari daring berujung manis hingga saat ini, sedangkan Blockbuster menyatakan kebangkrutannya di tahun 2010. Nah, pentingnya memahami perubahan telah dilakukan oleh Netflix dalam mengembangkan bisnis dan layanannya. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku branding di Indonesia untuk mampu memahami pemahaman tren sebagai kelangsungan bisnis kita. Poin kedua, inovasi terhadap pelayanannya. Jadi seiring dengan kesuksesan perusahaan Netflix, ditandai dengan munculnya perusahaan kompetitor seperti HOOQ, Iflix, View, dan masih banyak lagi. Namun terdapat perbedaan secara signifikan yang tidak dimiliki oleh kompetitor Netflix. Selain menyediakan serial film, Netflix juga memproduksi film mereka sendiri. Hal ini merupakan branding utama terkait originalitas yang dimiliki serial Netflix pada ceritanya. Tindakan tersebut juga diakui oleh Netflix bahwa seluruh pemasukan perusahaan murni dari biaya berlangganan para pelanggannya. Sehingga menonton film tanpa iklan dengan kualitas terbaik, serta pilihan serial original Netflix merupakan daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki oleh kompetitornya. Untuk poin ketiganya adalah melalui digital marketing. Penting untuk menjadikan brand kita tetap relevan dalam situasi apapun, tak terkecuali yang dilakukan oleh Netflix ini melalui digital marketing di tengah pandemi COVID-19, salah satunya dengan dibuatnya serial Wanna Talk About It yang bekerja sama dengan Instagram. Serial ini berfokus pada diskusi terkait topik seputar tantangan global dari COVID-19. Poin keempat adalah mengutamakan kepuasan pelanggan. Netflix menyadari pentingnya feedback dari pelanggan untuk menjaga kualitas pelayanannya, maka hal ini diikuti oleh banyaknya pengguna layanan Netflix di Indonesia yang mencapai hingga 800.000 pengguna di tahun 2020. Mempertimbangkan kualitas film serta kepuasan layanan menonton tanpa gangguan yang diberikan, maka tidak heran lagi bagi Netflix dapat memiliki tempat bagi penggunanya di Indonesia. Keempat poin tersebut adalah strategi yang digunakan oleh Netflix dalam mengembangkan branding mereka untuk tetap konsisten dalam memberikan layanannya. Lanjut ke analisis SWOT-nya adalah strength atau kekuatan. Di sini ada mulai dari model bisnis yang fleksibel dan berkembang seiring waktu. Terus kedua, memiliki ekuitas merek yang signifikan. Poin ketiga,
Poin ketiga, memiliki basis pelanggan global yang besar dan berkembang. Lalu poin keempat, Netflix memiliki konten yang diakui secara kritis dan perpustakaan yang luas. Lalu poin kelima untuk strength-nya adalah tidak menyela pemirsa dengan iklan. Dan yang terakhir yang sangat berpengaruh bagi pelanggannya adalah harganya yang sangat terjangkau. Untuk weakness atau kelemahannya adalah perusahaan Netflix ini mendistribusikan konten pihak ketiga, alih-alih menawarkan materi eksklusif. Contohnya seperti kayak model bisnis Netflix saat ini didasarkan pada konten pihak ketiga yang ada. Netflix membeli hak untuk menambahkan konten ke perpustakaan mereka untuk pelanggan yang mahal. Poin kedua untuk weakness-nya adalah penghasilan Netflix sebagian besar berasal dari pasar Amerika Serikat yang matang. Sekitar 37%-nya atau 73 juta dari 200 juta pelanggan berbasis di Amerika Serikat ini adalah kabar baik untuk diversifikasi pengguna. Poin ketiga, mengoperasikan algoritma yang salah yang menghasilkan rekomendasi konten yang salah. Poin keempat untuk weakness-nya, Netflix ini memiliki dukungan pelanggan yang tidak memuaskan. Lalu poin kelimanya, mereka terus menaikkan harga. Yang keenam, ada beberapa konten ofensif profile tinggi yang mengasingkan basis pelanggan besar. Untuk peluangnya, poin pertama ada si Netflix ini dapat memperluas lebih jauh di pasar global. Terus yang kedua, Netflix dapat terus memproduksi konten asli eksklusif. Yang ketiga, Netflix dapat menawarkan konten untuk ditargetkan dan menembus jauh ke pasar pemirsa tertentu. Poin keempatnya, Netflix dapat memperbarui model penetapan harga untuk mengekstra lebih banyak pendapatan dari basis penggunanya. Lalu poin kelimanya, pola pikir perintis Netflix dapat dimanfaatkan untuk menjadikan mereka pemimpin dalam teknologi baru yang eksklusif. Poin terakhirnya, Netflix dapat menggabungkan layanan kita dengan penyedia telekomunikasi. Threat atau ancamannya adalah pesaing semakin panas-panasnya di Amerika Serikat dan luar negeri. Jadi Netflix pernah menjadi raja penyedia streaming, tetapi sedang diserang sebagian besar dari Disney Amerika Serikat. Disney saat ini lebih murah, menyelenggarakan semua film Star Wars dan Marvel. Poin kedua, tidak banyak keuntungan nyata untuk Netflix di pasar Amerika Serikat. Poin ketiga, untuk ancamannya, target populer bagi peretas yang ingin menikmati konten streaming gratis. Lalu poin keempat, perlu lagi mengelola regulasi berbagai negara dengan baik. Poin terakhir untuk ancamannya adalah Netflix harus berhati-hati mengevaluasi strategi untuk mengasingkan sebagian besar populasi untuk konten yang menyinggung. Jadi kesimpulan dari analisis ini adalah Netflix adalah perusahaan salah satu raja streaming online dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dengan memanfaatkan kekuatan inti mereka dan meningkatkan ketika peluang muncul dengan sendirinya. Maka dapat melanjutkan tren positif. Selain itu, dengan mengatasi kelemahan dan mengurangi potensi ancaman, Netflix dapat mengurangi dampak negatif pada model
bisnis dan bisnis konsumen dari waktu ke waktu. Terima kasih semuanya. Siapa lagi selanjutnya? Laras ya? Enggak ada. Udah, gua aja. Ya, silakan Afdal. Udah kelihatan kan? Iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky ingin mempresentasikan presentasi saya tentang manajemen sosial media sosial PT Indomie. Indomie ialah PT Indofood sukses makmur Indonesia pertama kali dan minuman bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pengajaian Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood sukses makmur. Indomie memiliki banyak varian rasa yang digemari berbagai kalangan masyarakat. Di sini siapa yang tidak mengenal Indomie? Pasti kita semua tahu dengan Indomie karena iklan di berbagai media sosial yang membuat Indomie terkenal di seluruh dunia, seperti iklan di Instagram. Dan analisis SWOT-nya ialah pertama, kekuatannya ialah cocok di lidah, memiliki banyak varian, harga terjangkau, apalagi untuk anak kos seperti kita. Mudah mendapatkannya di warung atau supermarket terdekat, bisa dimakan dimanapun, kapanpun kita menginginkan. Kelemahan, 1 bungkus kurang, 2 bungkus kebanyakan. 2, tidak baik dikonsumsi secara berlebihan, mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh. Peluangnya ialah produknya diterima oleh masyarakat, diminati pasar domestik terbuka dan pasar internasional terbuka. Ancamannya ialah ketatnya persaingan dalam iklan dan harga. Kesimpulannya, saya pribadi ialah di mana memiliki peluang laba dalam jangka panjang, memiliki investor yang berinvestasi pada perusahaan dan memiliki anak perusahaan karena mengeluarkan berbagai macam produk. Saran saya ialah lebih bijak dalam pemeliharaan bahan baku agar kualitas produk tetap terjaga sehingga tidak banyak mengandung bahan kimia yang dapat merugikan konsumen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Udah semua, apa ada lagi? Udah. Yang lebihnya sendiri-sendiri. Apa gimana?